Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026 setelah pertandingan pertama. Statistik Cristiano Ronaldo kini telah melewati 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak gol untuk Portugal, baik itu Piala Dunia dan juga Euro. 33 shot, 11 on target dan 0 gol dari Opta Zone. Dan sementara itu, dari Lionel Messi, menurut Ronaldo Nazario, setelah pertandingan pertama Lionel Messi di Piala Dunia 2026, ini adalah komentar dari The Origin ya, Ronaldo. Ronaldo yang biasa kita sebut sebagai orang ini GOAT zaman 2000-an ya. Iya. Nah, jadi R9 itu mengomentari penampilan Messi di Piala Dunia pertandingan pertamanya. Dia mengatakan, "Saya percaya bahwa jika ada seseorang yang pantas melampaui rekor ini dan memegang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di semua edisi Piala Dunia, itu adalah Messi. Saya melihatnya sebagai orang yang sempurna untuk berada di posisi itu." Lalu ada juga dari winger RD Kongo Ngal Ayel Mukau di mix zone menjawab pertanyaan seorang jurnalis soal apakah sebelum pertandingan tim mereka sudah menyiapkan strategi untuk meredam keganasan Cristiano Ronaldo. Jurnalis bertanya, apakah kalian memiliki rencana khusus untuk meredam Cristiano Ronaldo? Tidak juga, sejujurnya tidak ada sama sekali. Kita tahu bahwa dia bukan lagi pemain yang sama seperti dulu dan usianya kini sudah sedikit lebih tua. Jawab winger RD Kongo Ngal Ayel Mukau. Di usianya sekarang, dia tidak lagi bisa memberikan upaya yang sama, tetapi dia tetap salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Jadi saya sangat menghormatinya. Dan komentar dari Zinedine Zidane mengenai penampilan pertama dari Lionel Messi lagi. Zidane berkata seperti ini, "Leo Messi, apa yang dia lakukan di usia ini bahkan tidak mengejutkan lagi. Dia masih pemain terbaik di dunia." Ya. Lalu ada juga timnas Portugal versus Kongo dalam lanjutan grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat pada Kamis. Henry menilai Cristiano Ronaldo harus menurunkan egonya demi kebaikan timnas Portugal. Ada satu hal penting, tolong pahami ini. Tim yang harus mencetak gol, bukan Anda atau Cristiano Ronaldo yang harus mencetak gol, ucap Henry. Karena Cristiano ingin mencetak gol, ia justru bergerak ke jalur umpan tarik ke belakang. Anda bisa melihat kedua pemain berada di area yang sama dan itu membuat tugas bertahan menjadi lebih mudah. Itulah poin saya. Tim yang harus mencetak gol, bukan Anda. Lanjut legenda yang membantu timnas Prancis juara Piala Dunia 98 dan Piala Eropa 2000 tersebut. Dan yang terakhir, bonus statement dari Lionel Scaloni, pelatih kepala timnas Argentina. Setelah ditanya mengapa dia menarik Lionel Messi di menit 80, Lionel Scaloni mengatakan Messi yang memintanya. Dia ingin tampil segar saat melawan Yordania dan Austria. Messi siap untuk laga Yordania dan Austria, sepertinya akan hat-trick lagi. Ya, yang hat-trick saja. Dan itulah serba-serbi komentar Iya. setelah Last Dance debut Last Dance debut pertamanya pertama antara Ronaldo dan juga Lionel Messi Messi, di betul. Piala Dunia edisi 2026 kali ini. Tentu saja walaupun banyak bintang muda seperti Yamal, Mbappe dan yang lain-lainnya tentu yang menjadi sorotan kedua orang ini. Betul, yang menjadi highlight dalam Piala Dunia 2026 meskipun di usia yang tidak muda lagi ya. Betul. Namun ketika kita gua membacakan berita yang berasal dari Lionel Messi dan lalu Iya. membacakan berita yang berasal dari Cristiano Nah, Ronaldo, sepertinya isi beritanya sangat kontras ya. kontras. Sangat kontras Kenapa? banget. Karena ketika Lionel Messi ditarik keluar, itu adalah supaya Lionel Messi berhenti mencetak gol. Sedangkan kalau untuk Portugal, ketika Cristiano Ronaldo harus ditarik keluar, supaya Portugal bisa nyetak gol. Sebuah perbedaan. Betul. Dan Anjir. ada satu lagi berita yang lupa gua bawain. Apa tuh? Ini berasal dari sang pelatih Portugal yaitu Roberto Martinez. Martinez. Jadi dia ditanya, "Kenapa tidak mengganti Ronaldo?" Iya. katanya. Dia mengatakan tidak ada alasan untuk mengganti Cristiano Ronaldo, kata Ini Roberto Martinez. ini jawaban diplomatis untuk mengamankan karir, Ya betul. Ya enggak sih, Martinez. ini benar-benar ingin menghancurkan karirnya sendiri.
ini pasti di demo nanti pas pulang ke Portugal. Betul, karena memang penampilan dari Cristiano Ronaldo ketika menghadapi Kongo itu sangat menjadi perdebatan ya. Bahkan Thierry Henry saja kan benar-benar sangat ngotot gitu kan sebagai seorang striker kan. Iya, bahkan Henry dicap tidak objektif ya, karena Iya. dia kan ini menjadi salah satu atau pembawa acara di salah satu lebih tepatnya Fox Sport lah, di Fox Iya, Sport Fox bersama Sport ya. Zlatan Ibrahimovic kan. Dan Hmm. pada saat itu kolom komentarnya langsung rame. Henry tidak netral katanya, Iya. tidak objektif katanya seperti itu. Karena bisa dibilang ini kita ngomongin statistik juga ya sayangnya. Di 10 pertandingan berturut-turut loh. Ini 10 pertandingan bukan friendly ya. Iya, Turnamen ini Piala Dunia, major turnamen. dan Piala Dunia dan juga Euro dalam 10 pertandingan berturut-turut itu cuma bisa 33 shot on target, 33 shot, 11-nya on target dan 0 gol. Ini kan Iya. fatal Ya banget kan. jadi Thierry Henry itu bukan tidak objektif, Tapi jujur. Itu iya, yang merupakan jujur kan ya. ada statistiknya juga ya. Ini Iya, lu bayangin 10 match loh, masa 33 shot, betul. cuma 12 on Iya. target. Gimana tanggapannya Mister Hanes? Jujur. Gimana? Ya, Jujur loh. ini Bukan jujur. tidak Iya, objektif ini ya, jujur. tapi jujur. Ini apalagi Gitu yang kan. mau disangkal kan. Iya, Soalnya gini betul. Sen, kalau 11 on target dalam 10 pertandingan berturut-turut 0 gol itu kan rata-ratanya cuma satu on target di satu match. Ini kan kalau untuk Cristiano Ronaldo ya patah banget ya, apalagi kan yang paling disorot itu ya. Mungkin kenapa Thierry Henry itu sangat ngotot banget, emosional banget karena melihat reaksi dari Bruno Fernandes yang sampai benar-benar frustasi banget kan. Karena memang tujuannya itu ya biarin aja bola itu mengalir ke Bruno, Bruno yang eksekusi karena situasinya kan tidak ada penjagaan dari pemain bertahan Kongo, bisa jadi gol itu waktu itu. Iya, betul ya. Namun kalau umpan itu justru gua nggak nyalahin Ronaldo ya. Hmm. Kenapa ya? Karena dia ditargetkan sebagai goal getter dan juga menerima assist gitu. Gua tidak menyalahkan Ronaldo untuk Hmm. mengambil peluang tersebut. Karena kalau diambil Bruno Fernandes, kan Portugal menang. Nah, Gitu. tapi gini ya ibaratnya karena Cristiano Ronaldo itu mengambil peluang yang dalam kondisi maksa. Dia kan tidak dalam posisi kaki idealnya, tetapi tetap memaksakan untuk shoot gitu kan. Mm. Padahal ya biarin aja. Nah, ini ibaratnya kata-kata yang menarik dari Henry adalah Portugal butuh gol, bukan Anda yang butuh gol itu kan ya. Kalau orientasinya pengen menang, bukan karena farming dari Ronaldo Ya itu doang kan gitu point kan. of view-nya Henry ya. Mhm. Point of view-nya Ronaldo kan tidak Beda seperti lagi. itu kan. Nah, bergulir lagi Tahu nih. ketika Apa? Portugal menjuarai Euro atau Nation League, Euro. ya ketika pemain terbaiknya Bernardo Betul, Silva, Euro. bahkan Bernardo Silva seperti meminta maaf ya kepada Ronaldo karena Ronaldo cuek bahkan sinis Sinis, senyum kan pada sinis, saat itu senyum kan. sinis, betul, Bahkan dia betul. tidak senyum, setelah senyum langsung diam kayak orang Iya. orang ngambek kan seperti itu. Padahal pemain-pemain Portugal yang lain itu kan gembira banget ya nepukin Bernardo apa segala macam ya karena memang applause lah untuk apa performa dari Bernardo Silva Betul, sendiri. ya karena ya wajib seneng ya, Benar. apalagi udah jadi juara kemudian temen lu sendiri ya kan yang menjadi Betul. seperti itu, yang menjadi pemain terbaik ini malah malah nggak senang gitu kan. Iya. Nah menurut gua keputusan Ronaldo mengambil peluang, dua peluang dengan sudut yang sama dan juga tembakan yang sama, shot of targetnya, menurut gua itu adalah keputusan yang benar yang diambil oleh Ronaldo. Kenapa dia mengambil peluang tersebut? Hmm. Ya itu adalah trigger untuk menyadarkan pelatih harusnya Iya, mengganti betul, untuk setuju. next match kan gitu. Tapi kembali lagi setelah pertandingan selesai, jawaban Roberto Martinez seperti itu. Sebuah kesalahan besar mengganti Cristiano Ronaldo katanya. Dan ini kabar baik untuk lawan-lawan Portugal di Betul. grupnya sendiri ya ini Iya, ibaratnya lagi kan. siap-siap ya dibantai West Diaz, Ini dibantai Kolombia. nah, apalagi Kolombia menang besar ya 3-1 melawan Uzbekistan kan. Karena ya Uzbekistan banyak kan klip-klip beredar tackle dari Kusanov itu kan Betul. horor banget sampai kameramen aja kena tackle Sen. Iya, Ini betul. gimana nasib Cristiano Ronaldo? Iya, pasti nggak main. Dia nggak main sepertinya. Pertama menghadapi Luis Diaz Iya. ofensif, lalu menghadapi Uzbekistan Kusanov apa jangan-jangan nanti Kusanov nge-tackle Cristiano Ronaldo Iya, anjir. menghadapi negara yang memiliki populasi kalau nggak salah 50.000 atau Iya, 15.000, Kongo aja tahan imbang. pemain Ini imbang. sulit. Dan juga ada hal unik komentar mengenai permainan Cristiano Iya. Ronaldo di laga melawan daerah Kongo katanya. Mending Messi jalan nyetak Iya. hat-trick. Iya. Lu jogging-jogging mending download Strava.
Ini bahkan Messi yang jalan-jalan doang itu udah lebih efektif, bahkan hat-trick Ronaldo yang gasar gusur doang gak dapat apa-apa anjir. Bahkan menurut gua Dodo tuh kemarin nggak keringetan. Nggak ingat, iya kayaknya gak ingat ya. Walaupun Amerika kan panas, sepertinya Iya, dia tidak keringetan gitu. benar, karena Namun tidak. kembali lagi ya, komentar-komentar setelah match pertamanya Hmm, Ronaldo dan juga Messi ini kan tentu memancing banyak sekali komentar. Tidak komentar. hanya dari netizen biasa, tidak hanya dari Speed kan, tentu dari legend. Legend ini berasal dari klub yang sama yaitu Real Madrid. Iya, Walaupun satunya pernah di Barcelona ya, iya, yaitu R9 dan juga Zizou atau iya, Zidane ya. Zidane, betul. Bahkan Zidane berkomentar jika Messi adalah pemain terbaik setelah anaknya dibobol 3 gol sama Messi kan. Dan kita tahu di ketika Eh, kita nonton lewat streaming kan pada iya, saat itu ekspresi Zidane di gol kedua iya, itu benar-benar waduh, pasti gua hapus nama Zidane dari anaknya kan itu. tapi ya ini emang respect juga ya, karena kan hat-tricknya bukan gol-gol mudah, bukan Betul. bener. Ada yang ngomong gini, ketika narasinya adalah pemain Argentina bermain untuk Messi, tetapi ketika hat-tricknya Messi ini bukan gift loh, ini bukan sesuatu yang ya meskipun dalam skema memang ya di drive untuk Messi yang mencetak gol, tetapi ini pure kelas dari Lionel Messi itu sendiri dalam gol-gol tiganya ini sih. Iya ya, bukan tadi kan di drive Hmm. untuk Messi yang nyetak gol kan. Hmm. Ya tidak semua orang diberi kesempatan itu bisa nyetak Bisa gol. proven. Ya Dodo saja buka Iya. peluang. Hmm. Lucunya kan off target Iya. di sudut yang sama kan, sebelah kanan gawang di sebelah kiri gawang Sebelah semua kiri. kan gitu, mengulang hal yang sama. Kalau Messi mengulang gol 3 kali, ini mengulang shot off target. 3 kali. Lucu Benar ya. banget. Apalagi ini juga yang menarik komentar dari R9 ya, Ronaldo Nazario yang Betul. mengatakan bahwa mungkin yang paling pantas memecahkan rekor sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia itu adalah Messi. Ini mungkin lanjutan dari ketika Messi ditanya Betul. sama jurnalis dan Betul. sebenarnya ketika bagaimana perasaanmu setelah menjadi top skor bersanding dengan Miroslav Klose. Jawaban Messi adalah ya itu kan hanya statistik. Bahkan kalau kalian lihat Hernan saja tidak di top 1 padahal kita tahu Hernan adalah striker terbaik sepanjang masa. Jadi itu ya bisa dibilang tidak membuktikan apa-apa, itu hanyalah statistik. Ini adalah sikap humble dari Lionel Messi sehingga disambut baik oleh R9 sendiri dan mengatakan bahwa Messi layak untuk menjadi top skor sepanjang masa. Bayangkan Ronaldo yang ada di posisi itu. Uh, I'm the best. I'm the best in the world. Su, Seperti di Ballon d'Or ya. su. Reaksinya Ramos diem, Carlo Ancelotti diem, semuanya diem gitu kan. Benar-benar harus validasi banget kan. Su yang main kesurupan jaranan. Kayak artis mulet ya kan. Makanya ini apa ya? Makanya sikap humble ini menjadi senjata terkuat dari Lionel Messi. Kenapa? Sedikit Messi menyanjung atau memuji legend yang lain seperti Ronaldo Nazario langsung dibalas dengan statement yang mengagung-agungkan Messi. Dan ini juga menjadi alasan kenapa dulu rekor dari Gerd Müller, legenda dari Bayern dan juga timnas Jerman, itu kan sangat senang jika memang rekornya harus disalib oleh Lionel Messi. Padahal rekor terbanyak dalam satu kalender itu benar-benar sudah bertahan berpuluh-puluh tahun gitu Iya. Sen. Dan akhirnya baru bisa dipecahkan Iya. oleh Lionel Messi ya. Iya, for your information juga Gerd Müller itu di 82 gol ya. Iya, Nah, Messi 82 langsung gol. ke 91. 91 bener. Gitu. Dan untuk Ronaldo itu kan kalau nggak salah koreksi di kolom komentar, dalam satu kalender itu dia hanya berhasil ke 72 atau 74 kalau nggak Iya, salah. itu udah the Untuk best ya. Ronaldo, high-nya gitu kan. Iya. Dan itu juga masih kalah sama pencapaian Messi keduanya ya kalau nggak Betul. salah ya Iya. ibaratnya kan. Apalagi yang paling menarik tuh Zidane ya. Memang ini respect juga ya. Penampilan dari Luka Zidane itu tidak buruk karena memang golnya ya susah untuk diantisipasi. Tidak buruk lah yang nyetak golnya Messi. Messi itu dia. Makanya debut Piala Dunia lawannya langsung raja terakhir anjir kalau untuk Luka Zidane sendiri Iya, ya. ini kasusnya anaknya Zidane ini kan memang ya dia kebobolan 3 gol, tapi bisa dikatakan kasusnya sama seperti kiper Kroasia yaitu Livakovic ya, Iya, di setuju. mana dia kebobolan 4 gol tapi Iya. ratingnya masih 6,7 atau itu hampir kedua terbaik dari seluruh skuad Kroasia kan. Itu karena memang nggak bisa nyalahin kiper, Iya. back membuka ruang dan juga segala macamnya, wajar kalau kiper yang salah gitu. Ini kan di musim ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu, seperti kiper Galatasaray setelah dibantai oleh Liverpool di Anfield, Iya. dia bahkan mendapatkan rating 9 Iya. kan gitu. Padahal dibantai 5 golan pada saat itu. Dan memang performa tidak bohong ya. Performa Betul. tetap baik tetapi Iya. ya serangannya yang lebih baik juga Iya, kan. betul. Namun sangat disayangkan sekali, ironi sekali melihat Ronaldo yang tidak seperti Ronaldo biasanya, di mana ketika Ronaldo mendapatkan tekanan besar, dia itu biasanya bisa membuktikan atau membungkam ya. Betul. Nah, tapi ini merupakan blunder dari Ronaldo juga ya, dan juga merupakan
bukan blunder sih sebenarnya, tekanan ini tekanan yang tidak diprediksi oleh Ronaldo Messi bakal hat-trick kan, Iya, betul gitu. betul. Kalau Pasti misalkan kan. untuk Mbappe brace, Haaland brace, Harry Kane brace, kemudian Kai Havertz Iya, brace, itu kayak tidak masalah ya. Itu hmm, tidak masalah untuk Ronaldo. Tapi dia tidak memprediksi Messi Messi. akan hat-trick dan tanpa Nah, penalti. itu dia. Itu yang tidak Iya. diprediksi Ronaldo, Betul. sehingga dia itu mungkin kan beda mainnya itu kan hampir 24 jam ya, karena Hmm, Messi bermain jam 8 pagi, Ronaldo iya. main jam 12 Iya, malamnya kan, hampir gitu. 24 jam Hampir ya. 24 jam. Ya mungkin Ronaldo anjir, gua waktunya istirahat ngelihat Iya. hat-trick. Haaland saja kan tidak tidur kan setelah Iya, pertandingan, iya. nonton Messi Nonton dulu Messi. kan. Gitu, bahkan Messi. dia kaget, itu kan kita tahu dia lagi di dalam pesawat atau dalam ya lagi recovery lah, ingin Nah, istirahat setelah pertandingan gitu. iya. Bayangkan Ronaldo dengan tekanan sebesar itu, kemudian besoknya dia langsung tampil dan tidak Iya. mencetak gol gitu kan. Walaupun memang Ronaldo sendiri sepertinya mentalnya tidak kena ya. Hmm. Karena kalau nggak salah setengah jam setelah pertandingan langsung upload di IG. Iya, itu supaya ini aja ya, apa pengalian isu aja, menunjukkan bahwa gue nggak kena mental gitu kan, padahal aslinya kan dia nggak tahu aja. Enggak menurutku. Kenapa? Ronaldonya kena mental. Iya, Yang upload kan admin. bisa jadi. Itu kan, admin yang upload kan itu. Ronaldo ngomong lagi ada Super Saiyan. Apalagi biasanya ya, tipikal Ronaldo itu ketika menang, uploadnya kan dia sendiri. Hmm. Tetapi ketika kalah, uploadnya itu foto tim. Ya kata-kata motivasi tentang tim lah gitu kan. Iya, Belum berakhir lah apa segala macam kan. Tetapi dalam kali itu yang diupload itu dia sendiri ya, bukan iya, foto tim ya. Ya karena betul. memang reaksi dari timnya juga kita udah mulai terlihat. Ini sudah benar-benar memvalidasi bahwa Portugal dengan Cristiano Ronaldo yaitu melemahkan Portugal itu Enggak sih, sendiri. menurut gua Ronaldo udah sadar diri. Heeh. Jadi ketika dia kalah, upload foto Iya. sama tim. Nah, timnya ini nggak Iya, komen. bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Jangan-jangan kalau kemarin seri upload ada tim bisa di-unfollow aja Iya, sama betul. pemain-pemain Portugal yang lain. Iya. Ya, dan dengan kasus ini semoga saja ada perbaikan dari Cristiano Ronaldo ya. Menurut gua Hmm. perbaikan untuk sadar diri nggak apa-apa dicadangin. Kalau Menurut gue gua. mah iya sih, ini udah mode serius ya, lebih baik udah nggak usah ditampilin. Nah, ini bener-bener Portugal itu sudah kalah semenjak full list squadnya diumumkan dan ada nama Cristiano Ronaldo itu kalau menurut gue udah kalah banget sih. Karena memang ya secara permainan udah nggak bisa ngimbangin tempo permainan dari Portugal sih. Iya, betul. Karena faktanya ketika kita ngomong 10 pertandingan berturut-turut tidak mencetak gol bahkan cuman 12 on target gitu kan. Sedangkan tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal itu selalu menang besar di atas 2 gol Iya, tapi kalau rata-ratanya. untuk tidak nyetak gol, ya Ronaldo kan lebih parah dari Messi. Hmm. Walaupun Messi juga sama kan, Hmm. full Copa America di major turnamen itu sama tidak mencetak gol. Jadi Messi itu kan puasa dari final Iya, World Cup, kemudian setelah itu puasa tidak nyetak gol di major turnamen. Kan ini kita betul. baru bicara major turnamen. Sepanjang Iya, Copa America, tapi Messi masih bisa kasih satu. iya. Tapi langsung buka puasa di match perdana kan. Iya, Itu langsung. kan, ya mungkin kita tunggu saja Ronaldo mungkin di match kedua bisa nyetak gol gitu kan. Mungkin Namun skornya 3-1 kalah. untuk Kolombia. Itu pun golnya penalti. Iya. Yang paling masuk akal tuh cuma Enggak, penalti doang. gol bluntut kayak kemarin Haaland tuh. Kan dianggapnya kan Ayman Hussein gol Iya, bunuh iya. diri, padahal cuma kena rambut dikit Benar. anjir. Harusnya Kan gitu, harusnya Haaland hat-trick kan kemarin gitu. Ya tapi kembali lagi ya, cukup ironis ke Ronaldo, menurut gua dia bisa comeback lah. Comeback kan prediksi gue juga ketika kita bacain final score Portugal ini, Ronaldo itu pasti dimainkan. Di match pertama dimainkan. Iya, Jadi starter, tapi pasti babak kedua diganti. Dan betul. kemudian jika next match-nya lagi, dia pasti dimainkan hanya di pertandingan-pertandingan yang menguntungkan kan gitu. Nah, ini Roberto Martinez mengambil resiko, Betul. dan ketika hasil imbang dia sudah merasa puas. Iya, ini salahnya ya. Salahnya. Kenapa Ronaldo dimainkan full? Karena memang mungkin meremehkan dari Kongo sendiri. Karena Hmm. memang di grup Kongo tim terlemah gitu kan. Hmm. Tetapi menghadapi terlemah sendiri ketika ada Cristiano Ronaldo di dalamnya, ya hasilnya imbang anjir. Iya, dan inilah Portugal ini tidak belajar dari kasusnya Spanyol, tidak seperti Hmm. Prancis, tidak Hmm. seperti yang lainnya setelah main Spanyol itu semuanya belajar Hmm. bahwa tidak boleh meremehkan klub kecil. Iya, Jadi semuanya kan full squad, termasuk Argentina juga iya. Aljazair. Tapi untuk Portugal ini sama kasusnya seperti Spanyol kan, Hmm. terlalu meremehkan negara yang peringkatnya jauh gitu kan, Betul. kemudian mereka negara debutan juga gitu kan, dan hasilnya ya imbang. Kalau Dan harusnya kalah itu menurut gua. iya, Karena kalau kita kalau sudah bahas di video sebelumnya. ibaratnya apa ya? Kalau untuk Portugal sendiri, gue takutnya gini, Sen. Mereka itu overconfident. Kenapa overconfident? Pertama banyak dijagokan.
sama pundit-pundit sepak bola. Bahkan dari AI sendiri banyak sekali kan AI yang menjagokan Portugal ya, at least pasti bakal masuk semifinal lah gitu kan. Jangan sampai overconfident ini malah berakibat buruk dengan meremehkan lawan-lawannya, terbukti ketika menghadapi Kongo. Bahkan Kongo lebih underestimate Portugal karena memang ketika backnya ditanya apakah melakukan persiapan untuk menghadapi Cristiano Keganasan, Ronaldo. keganasan namanya, bahasanya keganasan itu. Dan yang kedua tidak, karena dia tidak seperti dulu. Dia Ronaldo yang sekarang itu bukan ancaman. Jujur ketika taping video ini gue belum tidur dari kemarin ya, bukan Iya. karena pakai narkoba, karena bangun itu yang 12 malam langsung Iya. nonton Inggris Iya, Inggris. Inggris dulu ya. Inggris dulu. Inggris dulu, Portugal dulu. Oh iya, justru Portugal Ya, dulu. kan Portugal Iya. dulu nggak bisa tidur sampai sekarang karena endorfin. Jadi siang itu gue udah baca berita ini dari pagi. Iya. Nah siang itu nyoba tidur. Iya. Jadi kayak Mimpi Upin Ipin tuh, nyoba tidur tahu-tahu ingat keganasan Ronaldo. Jadi bangun lagi. Pengen tidur tiba-tiba keinget dia. Tiba-tiba otak keganasan Ronaldo. Apalagi ngelihat cuplikan gol-golnya Ronaldo yang banyak di reaction itu ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa tidur itu alasan kenapa nggak bisa tidur ya. Apalagi ada banyak supporter dari Kongo juga kan yang meneriakan nama Messi, Iya, Messi, tapi bagus. Messi, kan. Ronaldo tidak seperti biasanya. Seperti biasanya kan jersey dikepelerin kan, Iya. nggak ada chance Messi. Kemudian dia main El Galer kan, Iya. julukan El Galer. Tapi di pertandingan kali ini dia sudah sadar diri, sekedar tepuk tangan dan Menurut lu kenapa nggak kayak gitu lagi? ya, malu lah. Bukan, karena dia sudah mikir dia tidak optimis untuk membuktikan. Dulu di Iya. era prime-nya ketika dihujat, ketika perang cyber sama Diego Simeone, Iya. dia kan berani tampil karena dalam diri dia masih bisa proven gitu, masih bisa membuktikan. Kalau sekarang kayaknya ya dalam dirinya Ronaldo itu emang udah nggak udah pesimis gitu kan sama hal-hal tersebut. Enggak, menurut gue itu ketika tepuk tangan. Iya. Ya, cadangin next match aja. Tanda-tanda, tanda-tanda. Nah ini juga kan berbanding terbalik dengan Messi ya, karena dalam konteks ini kan kita ngomongin Messi juga. Iya, bahkan poin terakhir tadi ya. Iya, sedangkan Messi itu kan di friendly saja, itu kan semua penggemar yang hadir memadati tribun itu kan meneriakan we want Messi, we want Messi. Jadi kalau menurut gue ya, gue pribadi kan sering mengucapkan bahwa skrip perjalanan karir Lionel Messi itu akan ditutup dengan sangat indah kan. Benar-benar legasinya Lionel Messi setelah pensiun sebagai sepak bola ya akan mengguncang dunia kan. Namanya akan tetap abadi di sepak bola. Sedangkan kalau untuk Cristiano Ronaldo sendiri yang seharusnya kalau dia bisa pensiun dini, namanya itu akan tetap dikenang baik gitu kan. Tetapi jika memang endingnya akan seperti ini di Piala Dunia 2026, apalagi amit-amit ya kalau memang di Portugal tidak lolos grup dengan serangan-serangan bertubi-tubi dari pundit, dari supporter lawan, ini akan terjadi. Ini kan ada sebuah quotes ya yang leave the football before football leaves you. Ini jangan-jangan terjadinya di Cristiano Ronaldo. Takutnya sih seperti itu. Jangan-jangan ya, Sudah. dari musim kemarin ya, itu kan merupakan sindiran yang harusnya menyadarkan. Tapi Hmm. ya jadi gue kembali lagi tidak bisa menyalahkan Cristiano Ronaldo kan, gitu. Karena dia merasa masih fit, kemudian juga mungkin masih bisa bermain walaupun dia tidak sadar dia itu beban dan juga Iya, segala itu macam dia. kan Iya. gitu. Ya tetap tidak bisa menyalahkan Ronaldo gitu kan. Ya yang disalahkan itu ya Roberto Martinez. Gitu. Ya meskipun Roberto Martinez juga di bawah tekanan juga ya. Mendukung ego yang salah. Kalau menurut gua tetap di bawah tekanan Sen, karena tekanannya pasti gede banget. Tekanan untuk mengikut sertakan Cristiano Ronaldo itu sangat besar. Meskipun ya kita juga sudah sering bahas, bahkan kan itu Ronaldo yang meminta dengan jaminan nggak apa-apa nggak dimainin, gue di cadangan juga nggak apa-apa. Tetapi ya ini gambling juga ketika dimasukin, otomatis ekspektasi dari warga Portugal yang masih menganggap Ronaldo sebagai ikon sepak bola mereka, itu kan tetap pengen Iya, Portugal tapi dimainkan. tetap gamblingnya Roberto Martinez Hmm. kan sudah dimainkan kan, gue sudah ngomong Hmm. babak kedua diganti. Iya. Kenapa nggak diganti? Itu Betul. pure kesalahannya pelatih. Betul. Nah, anjir gue mulai kepikiran. Ibaratnya gue kan tadi ngomong tekanan terhadap Roberto Martinez sehingga Ronaldo tetap dimainkan. Hal ini jadi nggak valid kalau kita ngomongin Thomas Tuchel. Thomas Tuchel itu kan bukan hanya satu nama, tetapi banyak nama-nama dan dihujat habis-habisan. Tetapi karena dia tegas, karena dia tidak mau gambling-gamblingan, dia tetap teguh pada pendirian dia untuk memecat, mencoret nama-nama yang problematik dan akhirnya terbukti dengan performa Inggris yang keren banget menghadapi Iya. Kroasia. Tapi kalau untuk Ronaldo, malah gue kan setuju kalau Ronaldo nggak dipanggil. Kenapa? Tetap harus dipanggil, Tetap harus tapi dia dikasih menit bermain saja. Gitu. Iya. Satu babak udah cukup, Hmm. gitu kan.
ya dia tetap menjadi ikon, tetap menjadi kebanggaan orang Portugal gitu kan. Yang justru salah kalau misalkan Roberto Martinez ini tidak memanggil Portugal. Ya bener omongan Ronaldo, sebelum ada saya Portugal itu apa, kan gitu. Ini gue nggak kebayang perasaannya Luis Figo ini ketika Ronaldo ngomong kayak gitu ya anjir. Ya Luis Figo aja nggak bisa nyetak gol di World Cup Nggak kan, bisa. gitu. Apa provennya? Di Iya. Euro nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Dia menjadi warga Portugal, karirnya cuma pernah bermain di Barcelona dan juga Real Madrid, dilemparin kepala babi, Iya. tapi tidak bisa memberikan apa-apa kan gitu kan. Itu Luis Figo. Omongan Ronaldo bener ya, kalau misalkan Ronaldo masih jadi aktif player dan tidak dipanggil, itu bener-bener menghina Ronaldo. Walaupun kita tahu Ronaldo beban. Nah, sudah ada contohnya. Siapa? Ketika Neymar dipanggil nih gara-gara cedera tidak dimainkan. Okoa emang dimainkan? Tidak, iya betul. Tidak kan. Kalau untuk Modric Iya. di Kroasia nggak ada yang gantiin Modric posisinya kan gitu. Terus Untuk Ronaldo tuh menurut gua kan ini pasti nih mainnya cuma di match pertama aja. Nah, match pertama aja cuma satu babak. Ya kan, babak kedua udah diganti. Iya. Apalagi dengan kondisi kemarin melawan Kongo itu wajib diganti banget kan. Tapi babak pertama 1-1 ya. Iya kan wajib diganti banget kan. Ya kembali gue nyalahinnya Roberto Martinez untuk kasus ini gitu kan. Nah kalau apalagi dia tidak mengajak Ronaldo, gue lebih nyalahin Roberto Martinez gitu. Oh, benar-benar berarti Soalnya kalau misalkan nggak ada Ronaldo, vibe Piala Dunia mau nggak mau kurang. pasti kurang setuju sih. Karena viewer akan kebagi. Viewernya tuh. Ronaldo pasti IRL. Kalau nggak ikut full squad pasti IRL dia. Ngisi kegiatan gitu. Nanti official FIFA-nya berkurang. Enggak bakal IRL sama ISOSpeed. ISOSpeed kan udah dikontrak untuk IRL di FIFA. Iya. IRL-nya sama Atta Halilintar. Pasti dia ke Aceh lagi kan itu. Aduh, ini benar-benar udah mendeklarasikan diri sebagai content creator. Betul. Ya kan jelas dia memirin gold play button kan gitu. Iya, iya. Apalagi sebelum match Portugal melawan Kongo sendiri di official YouTube-nya dia kan bikin postingan tuh. Iya. Ya lebih sering bikin postingan di YouTube aja udah fokusnya ke sana. Makanya ya kita ini kayak Pak SBY ya. Jadi presiden banyak nyiptain lagu. Iya, jadi pemain bola nyiptain konten. Tapi ya gitu, menurut gua adil mengikut sertakan Ronaldo, tapi gambling besar dari Roberto Martinez dengan tidak mengubah strategi skema penyerangan Portugal di mana Portugal itu membutuhkan gol gitu. Makanya pertanyaan dari jurnalis juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Betul. Kenapa kok Cristiano Ronaldo dimainkan full, tidak ditarik keluar, apalagi posisinya masih 1-1 dan secara permainan Kongo itu lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Ada 3 kartu kuning yang diterima oleh pemain Portugal. Dan kartu kuningnya siapa? Semedo, Thomas Araujo dan juga Semedo itu di waktu yang bersamanya, berdekatan waktunya. Karena memang kenapa di video kemarin juga gua katakan wasit tidak ingin Portugal kalah, karena di 10 menit terakhir, iya di 80 menit ya, Kongo itu memegang tempo permainan dan juga mereka itu lagi ofensifnya dan masih memiliki waktu setengah detik, bola out malah langsung diakhiri ya pertandingannya ya. Makanya wah ini benar-benar ancaman banget. Yang penasaran itu nanti. Jadi yang nyelamatin karir Ronaldo itu wasit ketika lawan Kongo. Bayangin nggak ngegolin Portugal kalah. Wah kalau kalah sih udah makin digoreng. Soalnya Modric juga kalah sih. Maksudnya kan yang legend nih yang dapat nama legacy kan di sininya. Neuer dengan Jerman menang. Okoa Meksiko awal menang gitu. Brazil Neymar nggak main juga menang. Messi menang gitu kan. Kalahkan Modric wajar lawannya England kan. Lawannya mata-mata Jerman gimana Thomas Tuchel aja sebenarnya kan. Benar-benar penasaran banget sih sama Cristiano Ronaldo ya. Iya betul. Dan menurut gua kalau misalkan next match kedua dia dimainkan lagi dan full lagi ternyata, dan gue feeling full nggak bakal menang kalau lawannya Kolombia. Uzbekistan dulu kalau nggak salah, lawan Kolombianya terakhir gitu kan. Kalau lawan Kolombia Ronaldo dimainkan berarti bukan Tuchel yang mata-mata Jerman. Roberto Martinez adalah impostor. Bukan impostor. Soalnya gini ada gue ngeliat video ya, ada yang ngomong siapa sih Roberto Martinez, bukan pelatih mediocre. Padahal Roberto Martinez kan pernah melatih timnas Belgia di generasi pas mereka sampai semifinal kan. Ibarat secara CV dia tuh udah layak banget loh untuk memimpin Portugal. Sehingga ya mungkin keputusan anehnya aja ini jangan-jangan hasilnya kayak ini si Ole Solskjaer di Manchester United ketika kedatangan Ronaldo. Sebelum kedatangan Ronaldo, MU itu kan finish di posisi 2. Kita tahu Edinson Cavani itu ngegolinya di babak kedua, babak akhir gitu kan. Dan bener-bener udah panen poin banget ketika kedatangan Ronaldo ya. Oleh Solskjaer itu ya karirnya mati karena Ronaldo. Iya. Dengan Ten Hag. Itu dia betul. Tapi Ten Hag lebih kuat, akhirnya Ronaldo yang gak kuat. Ronaldo yang gak kuat. Kita tinggal tunggu saja nih di 2 match terakhir Portugal ya, masih ada
Uzbekistan. Kalau untuk Messi, Messi pasti akan farming gol lagi, dan feeling gua di 2 pertandingan salah satunya akan ada hat trick lagi untuk Iya, Messi, Messi. karena Messi sudah feeling gua harus istirahat. Heeh, Tentunya dong, hat trick itu boosting untuk Messi. betul. Walaupun Messi mengatakan ya Tuhan terlalu banyak memberi saya, dan itu adalah rasa syukur ya. Iya, betul rasa Dan syukur. dalam sistem keimanan kan, kalau Iya, orang selalu bersyukur ya selalu dikasih lebih kan. betul betul. Seperti itu. Mungkin tidak hat trick, mungkin quadrick ya Iya, kan. mungkin. Bisa jadi ya. Nyetak gol 1 aja gue udah seneng banget kalau untuk Iya. Messi kan, karena memang di usia seperti ya benar kata Jidan, di usia yang seperti itu aja Messi itu tetap menjadi spotlight Iya, anjir. bahkan Lionel Scaloni kan ngomong lagi kan. Hmm. Messi itu kalau misalkan tidak menjadi, ketika Messi tidak menjadi pemain terbaik itu ketika dia ketika dia sudah tidak menginginkannya Oh katanya iya, kan betul, gitu. betul, Itu betul. omongan Scaloni kan seperti itu ya. Ya dengan hat-tricknya Messi, Messi masih pengen gitu. Betul. Ibaratnya ketika Ronaldo itu benar-benar dihujat, diledekin sama supporter Kongo, di sisi yang lain, ketika Messi diganti dan bench itu kan udah penuh. Mm. Pemain-pemain muda itu udah ngalah. Udah, Bang Messi duduk aja di sini enggak usah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia memilih untuk lesehan sama Cuti Romero kan. Iya Itu betul. jadi itu benar-benar sehumble itu god sepak bola anjir. Iya betul. Mendapatkan Dan juga respect kan dari itu banyak respect orang. dari Messi juga untuk Iya, generasi muda. Argentina sudah unggul 3 gol, artinya tidak Hmm. mungkin kalah dengan tempo Iya, permainan yang seperti itu, dan tidak mungkin di comeback dalam waktu 8 menit. iya. Messi itu kan tadi kan, Messi yang meminta untuk diganti. Hmm. Pada saat itu kata Scaloni. Dalam artian dia ingin memberi waktu kepada Nico Pas untuk mendapatkan Iya. menit bermain, dan pertandingan tadi kan debutnya Nico Pas. Nico Pas, Dan betul. Nico Pas cerita, ketika Messi bermain debut di Piala Dunia 2006, dia masih berusia 1 tahun. Dan Iya. 20 tahun kemudian, dia debut dan menggantikan Messi. Wah, ini benar-benar history banget ya. Iya, betul. Sejarah tercipta gitu kan. Ini juga kan jadi Bukan nge-boosting sejarah tercipta sih menurut gua, sejarah berulang. History sejarah diteruskan menurut diteruskan gua. ya, benar-benar. Benar-benar momen nanti ketika Nico pas menjadi pemain besar, momen pergantian ini yang akan Akan di-highlight di-highlight. foto-fotonya. Seperti ketika Messi di debutnya menggantikan Rick Welbeck Iya, kan, ya kan. betul. Itu kan benar-benar wah disorot lagi. Betul. Ya bahkan di last dance-nya di Piala Dunia, kenangan-kenangan tentang Messi kan diposting terus sama FIFA, sama Fabrizio Romano gitu kan. Semua yang kau lakukan is magic. Itu masih dari FIFA anjir. Semua ya benar ya. Magic benar-benar keren banget sih anjir. Ya, kita bisa bayangkan sekarang Ronaldo lagi apa, dia lagi nyoba VN. Bang, udah bang. Ampun Bang Messi. Gak mau lagi pamer-pamer Dubai Dior bang. Udah bang, jangan nyetak gol lagi bang. Ampun bang ini kan. Menarik ya, menarik karena menariknya itu ya. Heeh. Pertandingan Argentina dan juga Portugal. Jadi Argentina dulu, besok Portugal. Menarik banget itu. Bener. Tetapi Nah setelah itu Inggris gitu. tetapi kan yang Nah apa? hebatnya sebelumnya, Siapa? ya Haaland sama Mbappe Nah, dulu. itu dia. Jadi benar-benar satu hari ini tuh wah mantep banget. Ya. Makanya kita tidur sampai jam 12 malam Ya, terciptalah quotes terbaik sepanjang masa alias Haaland 2 gol, Mbappe 2 gol, Messi 3 gol, Cristiano Ronaldo 41 years old. Anjing nih bener kocak banget ya. And Harry Kane brace again. Benar, ya. Harry Kane Gol brace. lagi kan. Ya bahkan Nyambung kagaknya. nyambung. Ya bahkan kayak Havertz aja brace loh ibaratnya Iya. kan. Ronaldo tidak bisa Iya, apa-apa. wajar namanya Kurakau. Ya Kurakau kan setara Kongo anjing. Kongo menganggap Kongo big match Iya. aja. Kongo big match. Sama kayak Spanyol lawan Iya. Kamerun big match. So, ada yang mau dibahas lagi nggak sih? Nah, kita sampai di sini ya, dan kita akan terus kawal kelucuan-kelucuan. Iya. Itu tentu dari kelucuan mana saja. Mana saja. Tapi kita sudah tahu kelucuannya berasal dari mana. Kita akan terus bahas. Ya. Itulah serba-serbi Piala Dunia, apalagi yang paling disorot adalah performa dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Sudah kita bahas semua di sini. Opini kalian tentang Ronaldo dan juga Messi di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.